Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Amalia Jayan Tias dengan nomor NIM 205190040 dan teman saya Nur Laila dengan nomor NIM 205190036. Materi yang berjudul penerapan ITC sebagai media bermain dan belajar. Pengertian ITC: Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang disebut ITC dalam Information and Communication Technologies merupakan suatu sistem yang terdiri dari sistem informasi dan komunikasi. Teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan menggunakan alat bantu untuk proses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Karena itu, penggunaan TIK berarti kemampuan memahami dan menggunakan alat TIK secara umum, termasuk komputer, dan memahami informasi atau information linter. Penerapan ITC dalam belajar. Manfaat penerapan ICT dalam belajar ada dua. Pertama, ICT Information atau Information and Communication Technologies dapat diterapkan sebagai bahan serta alat bantu dalam proses belajar mengajar yang baik, seperti mengolah kata, mengolah angka, mengolah kalimat, membuat grafik dalam proses belajar mengajar, serta menguasai nilai-nilai TIK. Yang kedua, ITC atau Information and Communication Technologies dapat diterapkan sebagai ilmuwan. Karena ketika di sekolah ada mata pembelajaran TIK atau Teknologi Information dan Komunikasi yang dilakukan oleh peserta didik, di mana menurut peserta didik agar dapat menguasai materi-materi mengenai pembelajaran TIK tersebut. Dampak penggunaan ICT. Yang pertama, antisipasi sosial. Dikarenakan semakin modern, maka semakin banyak pula peralatan elektronik yang semakin hari semakin canggih dengan berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang semakin menarik perhatian para pengguna. Yang kedua, kurang empati. Dikarenakan kurangnya berinteraksi dengan orang lain membuat anak tidak terlalu kenal dengan orang lain selain keluarganya, yang menjadikan anak terlihat acuh tak acuh, sombong, dan angkuh ketika bertemu dengan orang lain. Yang ketiga, anti lingkungan atau alam. Dikarenakan kurangnya pendampingan, kurangnya pemahaman bahwa mencintai alam atau lingkungan itu sangat penting. 4. Perilaku konsumtif. Karena didukung oleh semakin berkembangnya alat-alat elektronik yang semakin canggih, membuat anak-anak tidak memiliki rasa puas untuk terus membelinya. Padahal untuk usia anak-anak masih banyak lagi yang barang perlu penting harus diutamakan untuk dibeli. Dan selanjutnya yang kelima, krisis akhlak dan moral. Ini disebabkan karena didukungnya alat-alat elektronik yang sangatlah canggih yang dapat mengakses berbagai macam hal yang kita inginkan, mulai dari ceramah yang positif sampai dengan pornografi yang negatif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Nur Laila. Kemudian yakni penerapan ICT dalam bercerita. Pada zaman yang sekarang ini, anak dapat dengan mudah tumbuh dan berkembang. Karena apa? Karena sudah terciptanya alat yang dapat membantu dalam tumbuh kembang anak. Salah satunya yakni alat elektronik. Dengan alat elektronik, orang tua, pendidik, maupun orang yang ada di sekelilingnya dapat membantu mengakseskan salah satunya yakni film kartun yang pada umumnya sangat disukai oleh anak-anak.
dengan film kartun yang dengan berbagai macam karakter dapat dengan mudah tersimpan dalam pikiran anak-anak. Kemudian, apabila ia bertemu dengan orang lain, bahkan dengan teman sebayanya, ia akan menceritakan film yang telah ia tonton tadi. Selain film kartun, terdapat juga film pendidikan, di mana dapat menambah pengetahuan anak dengan cara berkognitif. Karena kemampuan berbicara sangatlah penting dalam kehidupan kita semua. Dengan kemampuan berbicara, seseorang bisa menyampaikan ide, apa yang ia inginkan, pendapat ia, serta dengan kemampuan berbicara juga, seseorang dapat melangsungkan bersosialisasi dengan orang lain secara mudah dan efektif. Anak yang memiliki keaktifan dalam berbicara menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi, karena tingkat perkembangan anak dilihat dari kemampuan berbicara. Itu merupakan salah satu poin yang sangat besar sekali. Dalam memperlancar proses belajar mengajar, guru dapat menggunakan metode bercerita. Metode bercerita merupakan metode yang sangat efektif, karena dengan metode bercerita, tingkat kebosanan anak menjadi menurun. Dengan metode bercerita dapat dengan mudah anak memahami apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya yakni penerapan ICT dalam bernyanyi. Sekarang anak-anak bisa belajar musik tidak harus menunggu guru privat, karena era yang sekarang ini, anak dapat belajar ataupun kursus menggunakan aplikasi yang telah disediakan dalam Play Store. Jadi, di sana ia dapat mengakses aplikasi musik. Dengan itu, ia dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Bisa menggunakan guru ataupun tidak. Di sana, ia bisa mengenal not, irama, tangga nada, melodi, ataupun yang lainnya. Dengan begitu, kita sebagai pendidik ataupun orang tua dan teman-teman ataupun orang lain di sekelilingnya dapat membantu anak dalam mengkolaborasikan antara lagu satu dengan yang lainnya. Bahkan kita sebagai pendidik dapat memberikan arahan dalam membuat musik yang baru. Selanjutnya yakni penerapan ICT dalam bermain. Bermain merupakan hak bagi setiap individu, pada umumnya terlebih bagi anak-anak. Dengan bermain, anak-anak dapat menambah wawasan, pengalaman, serta teman baru. Bahkan dengan bermain juga, kita dapat melakukan adaptasi dengan mudah, serta dapat mempererat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dengan bermain bersama teman-teman juga, anak-anak bisa menambah kreativitas atau menciptakan kreativitas bakat yang sudah ada dalam dirinya. Baik, demikianlah presentasi makalah dari kami. Apabila ada yang kurang memahamkan dari penjelasan kami, bahkan ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.